Beli smartphone mid-range di harga 6 jutaan emang harus banyak pertimbangan sebelum kita mutusin beli. Karena buat sebagian orang, harga 6 jutaan itu termasuk cukup mahal. Nah, buat kamu yang mungkin udah nerima THR dan ada rencana buat upgrade smartphone ke kelas mid-range, gue punya 2 rekomendasi HP 6 jutaan terbaik, yaitu Xiaomi 12T 5G versus Vivo V27 5G. Mana yang lebih baik? Yap, kedua smartphone ini harganya di kisaran 6 jutaan, tapi di Xiaomi sedikit lebih mahal, selisih 300 ribuan lah. Sedangkan si Vivo harganya pas di 6 juta, bahkan sekarang udah ada yang jual 5,8 jutaan. Oke, langsung aja gue bahas desain Xiaomi 12T dulu. Xiaomi 12T menurut gue punya desain yang tegas dan berkarakter. Desain layarnya flat dengan bezel yang nyaris simetris. Desain bodi belakangnya cukup unik dengan satu lensa utamanya yang gede dan sisanya diperkecil. Ya pokoknya ciri khas keluarga 12 series lah. Sedangkan kalau di Vivo, menurut gue lebih ke fashionable. Karena punya layar lengkung dan back covernya juga melengkung. Jadi pas di genggaman itu terasa cukup tipis. Cuman sayangnya, desain kamera belakangnya kayak pasaran gitu. Tapi di Vivo, punya LED flash yang dimodifikasi dan Vivo menyebutnya Aurora Light. Untuk spek jeroannya, kedua smartphone ini sama-sama cukup powerful. Di Xiaomi 12T ditenagai chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 8100 Ultra berfabrikasi 5 nanometer dan udah dilapis sistem pendingin. Skor Antutunya sendiri udah mencapai 700 ribuan poin. Pilihan RAM dan storage-nya yang masuk ke Indonesia cuma satu aja, yaitu 8/256 GB. Dan RAM-nya bisa diekspand lagi sampai 3 GB. By the way, slot micro SD di sini gak ada ya. Sistem OS-nya pas awal Xiaomi 12T masih pakai Android 12 dengan MIUI 13. Tapi sekarang udah update ke MIUI 14 dengan Android 13. Sedangkan kalau Vivo V27 ditenagai chipset yang sama dari MediaTek, yaitu Dimensity 7200 dengan fabrikasi 4 nanometer, ditambah sistem pendingin, yang bisa ngasilin skor Antutu 600 ribuan poin. Pilihan RAM dan storage-nya juga sama di 256 GB dengan RAM 8 GB. Oh iya, RAM-nya juga bisa diekspand lagi sampai 8 GB. Dan slot micro SD di sini sama-sama gak ada ya. Buat sistem OS-nya, Vivo V27 udah Android 13 dengan Vantage OS 13. Karena keluaran baru, jadi OS-nya udah yang paling baru dibanding Xiaomi 12T. Beralih ke spek layarnya, kedua smartphone ini sangat beda bagaikan bumi dan langit. Xiaomi 12T punya desain yang flat dengan panel AMOLED 6,67 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan layarnya bisa sampai 1000 nits. By the way, kaca layarnya udah dilapis Corning Gorilla Glass 5. Vivo V27 punya layar lengkung sisi kanannya seluas 6,78 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Kecerahan layarnya bisa sampai 1000 nits. Cuman proteksi layarnya gue belum dapat info nih, pakai kaca apaan. Coba dong komen di bawah ya. Lanjut ke bagian kamera, Xiaomi 12T dibekali 3 lensa di bagian belakang dengan konfigurasi 108 megapiksel main camera dengan OIS, ada ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan kamera depan 20 megapiksel. Perekaman video di kamera belakangnya support 4K 30 fps dan di depan hanya bisa 1080 dengan 60 fps aja. Kalau di Vivo V27, main kameranya dibekali 50 megapiksel dengan OIS, ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan kamera selfie-nya 50 megapiksel. Yang keren, buat perekaman video di kamera belakang dan depannya bisa sampai 4K 60 fps. Gokil nggak tuh? Lanjut lagi ke sektor baterai, di Xiaomi 12T dibekali 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 120 Watt. Ngecas sampai full aja cuma butuh waktu 20 menitan guys. Sedangkan di Vivo V27 baterainya hanya dibekali 4600 mAh dan pengisiannya 66 Watt. Ya memang buat sektor baterai si Vivo ini kalah ya. Poin terakhir soal fiturnya. Xiaomi 12T udah punya NFC, speaker stereo, in-display fingerprint, IR blaster, dan gyro hardware. Terus kalau di Vivo sayangnya speaker masih mono,
tapi dia punya NFC, in-display fingerprint, dan gyro-nya juga hardware. So, kedua smartphone ini emang menawarkan spek yang bisa dibilang embel-embel flagship killer. Gue rasa harga yang lebih mahal sedikit di Xiaomi lebih wajar karena fiturnya cukup komplit dibanding Vivo yang sedikit lebih murah, tapi fiturnya ada yang dipangkas. Semuanya tergantung kebutuhan kalian dan budgetnya juga. Dan kalau boleh tahu, menurut kamu mending beli yang mana nih? Coba dong komen di bawah ya. Oke, thanks yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.